Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas ke-1. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai desain rumah green building minimalis modern. Rumah ini dibangun di lahan seluas 300 meter persegi dengan luas bangunan 195 meter persegi yang terbagi menjadi 2 lantai. Lokasi rumah berada di Jalan Kavling Surya, Kedung Jaya, Tanah Sereal, Kota Bogor. Dengan pemandangan Gunung Salak. Area ini memiliki ruang terbuka hijau seluas 105 meter persegi. Berikut detail gambar teknik untuk denah lantai 1, denah lantai 1,5 dan 2, denah tampak depan dan samping, denah tampak samping kiri dan kanan, serta potongan AA dan potongan BB. Adapun prasyarat untuk penilaian green building telah terpenuhi semua. Kategori 1 tepat guna lahan. Pada kriteria prasyarat ASDP 1, mengenai kesesuaian lahan, tata letak bangunan telah sesuai dengan peruntukan kawasan pemukiman RT/RW Kabupaten Bogor. Pada ASDP 2 mengenai area dasar hijau, harus memenuhi Perda Kabupaten Bogor untuk koefisien daerah hijau minimum sebesar 10%. Pada kriteria ASD 1 mengenai area hijau mencakup luas bangunan, RTH, serta memiliki zona hijau dengan bunga bougainville, pohon pinus, dan tanaman lidah mertua. Untuk kriteria ASD 2, sistem infrastruktur mencakup jalur jalan, jalur drainase, jalur pedestrian, dan sebagainya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar lingkungan sekitar. Untuk kriteria ASD 3 dilengkapi dengan beberapa aksesibilitas komunitas seperti bank, masjid, fotokopi, apotek, dan sebagainya. Untuk kriteria ASD 4, pengendalian hama digunakan tanaman lavender untuk mengusir nyamuk dan lalat. Sementara rempah-rempah digunakan sebagai pengusir tikus. Pada kriteria ASD 5, lokasi rumah berada di dekat rute angkutan umum dan jalur jalan raya untuk memudahkan aksesibilitas. Pada kriteria ASD 6, mengenai penanganan air hujan, dilengkapi dengan saluran limpasan untuk halaman serta limpasan untuk atap. Sehingga untuk kategori ASD atau tepat guna lahan diperoleh poin sebesar 13. Kategori 2, efisiensi dan konservasi energi. Pada kriteria prasyarat EECP 1 terdapat meteran listrik baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya. Untuk kriteria EECP 2, rumah ini dilengkapi panel surya sebagai sumber energi mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada listrik dan jaringan umum. Untuk memenuhi kriteria EEC 1, maka dilakukan perhitungan kebutuhan listrik tiap bulannya, dengan pembayaran listrik tiap bulan sekitar Rp668.551. Untuk kriteria EEC 2 mengenai pencahayaan buatan, rumah dirancang menggunakan pencahayaan alami dengan skylight di beberapa area utama seperti ruang tamu dan ruang keluarga. Pada kriteria EEC 3 mengenai pengkondisian udara didesain agar rumah tetap sejuk tanpa memerlukan AC dengan ventilasi silang yang memadai. Kriteria EEC 4 mengenai reduksi panas maka digunakan bahan bangunan seperti UPVC pada atap dan gypsum pada langit-langit yang digunakan untuk mereduksi panas. Pada kriteria EEC 5 mengenai piranti rumah tangga hemat energi, dilengkapi dengan peralatan elektrik dengan label hemat energi. Untuk kriteria EEC bonus terdapat pembangkit listrik alternatif yang berasal dari panel surya. Sehingga untuk kategori EEC atau efisiensi dan konservasi energi diperoleh poin sebesar 14. Kategori 3 konservasi air. Pada kriteria WAC 1, rumah dilengkapi dengan meteran air. Kriteria WAC 2 terpenuhi dengan adanya pengeluaran hemat energi seperti toilet, shower, dan keran air. Kriteria WAC 3, rumah dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan berkapasitas 1050 liter. Untuk kriteria WAC 4, air pada sistem penampungan hujan digunakan untuk menyimpan air hujan yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan non-portable. Untuk kriteria WAC 5, rumah dilengkapi dengan grease trap di sink dapur serta penggunaan septic tank komunal. Sehingga untuk kategori WAC atau konservasi air diperoleh poin sebesar 10. Kategori 4, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Pada kriteria IHC 1, setiap ruangan dirancang dengan ventilasi silang minimal 5-10% dari luas lantai. Kriteria IHC 2 menggunakan cahaya alami yang menerangi lebih dari 75% area rumah, sehingga membantu mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Kriteria IHC 3 mengenai kenyamanan visual, maka rumah menggunakan lampu sesuai dengan SNI yang berlaku.
Untuk kriteria IHC 4 digunakan cat dengan kadar VOC rendah untuk mengurangi resiko kontaminasi udara dalam ruangan. Pada kriteria IHC 5 digunakan material PET sebagai material penyerap suara, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang bagi penghuni. Untuk kriteria IHC 6, kebutuhan spasial luas bangunan sebesar 9 meter persegi per orang. Sehingga untuk kategori IHC atau kesehatan dan kenyamanan dalam ruang diperoleh poin sebesar 12. Kategori 5, siklus dan sumber material. Pada kriteria MRC 1, rumah tidak menggunakan AC, melainkan memanfaatkan ventilasi silang dan kipas angin. Untuk kriteria MRC 2, beberapa bahan bangunan menggunakan material daur ulang. Untuk kriteria MRC 3, dalam mendukung siklus material yang ramah lingkungan, desain rumah menggunakan kayu bersertifikat dan bahan daur ulang untuk furnitur, sehingga material yang digunakan lebih ramah lingkungan. Pada kriteria MRC 4 digunakan material dengan proses produksi, memiliki sistem manajemen ramah lingkungan, dan memiliki sertifikat Green Product. Pada kriteria MRC 5 digunakan kayu bersertifikat sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk kriteria MRC 6 menggunakan material prafabrikasi sehingga mengurangi sampah dari aktivitas produksi. Pada kriteria MRC 7, material lokal dalam radius 1000 km juga diprioritaskan untuk mengurangi jejak karbon. Sehingga untuk kategori MRC atau siklus dan sumber material diperoleh poin sebesar 10. Kategori 6, manajemen lingkungan bangunan. Untuk kriteria BEM P mengenai dasar pengelolaan sampah, rumah dilengkapi dengan tempat sampah di setiap ruangan agar pengelolaan sampah lebih mudah. Untuk kriteria BEM 3 mengikuti kegiatan lingkungan di sekitar kawasan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan di komunitas tempat. Untuk kriteria BEM 4, rumah dilengkapi dengan bak kompos sebagai solusi pengelolaan sampah organik. Pada kriteria BEM 5, rumah dilengkapi dengan CCTV, pagar, serta pos satpam untuk meningkatkan keamanan. Sehingga untuk kategori BEM atau manajemen lingkungan bangunan diperoleh poin sebesar 7. Berdasarkan nilai tersebut, rumah ini mendapatkan total 66 poin dan termasuk ke dalam kategori tertinggi yakni Platinum, sesuai dengan standar Green Building Council Indonesia. Sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.